Selamat sore. Baik, saya akan menjelaskan mengenai virus corona, korupsi, dan politik kenegaraan. Virus corona ini merupakan salah satu virus yang mematikan. Virus ini juga diperkirakan berasal dari negara Cina, kota Wuhan, dan diprediksikan dia berasal dari salah satu ekor hewan, itu yaitu kelelawar. Tapi menurut saya virus corona ini sengaja dibuatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atau oknum yang ingin memecah belahkan negara yang bersatu ini. Virus corona ini sudah masuk ke Indonesia, dan virus corona ini diperkirakan muncul dari 2019. Virus ini sudah memasuki Indonesia dan dia menyebar secara cepat dan meluas. Banyak korban yang menjadi sengsara atau sudah depresi karena mendengar virus corona ini. Virus corona ini merupakan virus yang sangat mematikan karena dia telah menelan begitu banyak korban. Virus corona ini belum mengetahui atau belum diprediksikan bahwa dia akan berakhir di tahun berapa, bulan berapa, atau belum diprediksikan kapan dia akan berakhir. Karena virus ini terlalu mematikan bagi masyarakat, dan jumlah masyarakat yang sudah sembuh total dari virus corona tersebut sangat menurun. Bahkan jumlah yang meninggalnya lebih banyak daripada yang sembuhnya. Virus corona ini mengubah segala cara atau mengubah segala tata di negara ini, seperti di lembaga pendidikan itu dianjurkan untuk belajar dari rumah. Yang bekerja pula harus bekerja dari rumah. Segala sesuatu dilakukan dari rumah. Nah, ini bagi mahasiswa seperti ini, kami harus mengerjakan segala sesuatu dari kos, rumah, untuk menghindari virus corona ini. Bagi yang ingin beraktivitas di luar, itu pun diizinkan hanya yang yang mempunyai kepentingan yang benar-benar dibutuhkan saja. Jika tidak diperizinkan. Diper'izinkan pula untuk keluar memakai masker, dan setelah pulang dari perjalanan yang jauh itu harus mencuci tangan memakai bahan yang mengandung alkohol, dan melakukan kehidupan atau aktivitas yang sehat. Virus corona ini juga dia tidak menyebar ini melalui udara, tetapi dia menyebar lewat kontak, seperti kayak kita bersin begitu. Kita bersin tuh harus bersihnya menahannya pakai siku bagian dalam, supaya air liurnya kita begitu tidak tersebar kemana-kemana. Kalau kita menutup pakai tangan, otomatis tangan itu kita akan memegang hidung, mulut, mata, intinya bagian muka kita begitu. Dan setelah itu otomatis kalau kita sudah positif corona itu dari mata, hidung, mulut, dan lain sebagainya, itu virus itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan mempengaruhi daya kekebalan tubuh kita. Nah, virus ini juga sangat meresahkan masyarakat, karena virus ini menyebarnya cepat sekali.
sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti perkumpulan-perkumpulan begitu harus diberhentikan, tidak diperizinkan lagi untuk berkumpul, seperti nongkrong-nongkrong di jalan itu segera diatasi. Sekarang kan ini, apalagi di kota Kupang sini, kemarin-kemarin kan berbagai apa seperti polisi apa mereka begitu kan, mereka itu menjalani operasi di setiap jalan itu, mereka tidak boleh menemukan ada orang yang di jalan, mereka menemukan itu mereka akan usir atau menangkapnya. Sama juga seperti kasusnya di Kabupaten Saburai Jua, di Kabupaten Masara, mereka menangkap mereka yang nongkrong di jalan, mereka ditangkap oleh polisi dan dikarantinakan. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan seperti mereka yang ingin mudik atau pulang kampung begitu, mereka itu setelah tiba ke pelabuhan mereka akan dikarantinakan selama 14 hari. Itu dilakukan agar mereka yang baru datang tidak menularkan virus corona tersebut jika mereka sedang mengidamkan virus tersebut. Mengenai korupsi, korupsi itu merupakan salah satu kejahatan. Korupsi ini sering dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atas negara-negara, baik kekuasaan yang tinggi ataupun yang tidak terlalu tinggi, seperti contohnya kepala desa. Kepala desa mendapatkan dana dari pemerintah atau dari bupati begitu untuk melakukan ini ke kegiatan-kegiatan masyarakat begitu, atau ke dana-dana untuk masyarakat begitu. Nah, kepala desa tidak memberikan kepada masyarakat. Kepala desa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya atau memenuhi keinginannya. Bisa juga pemerintah yang lainnya yang ada di level tingginya begitu, baik dari pemerintah pusat, daerah dan sebagainya, mereka melakukan korupsi itu karena ada faktor-faktor penyebabnya. Ada yang merupakan keturunan, yang merupakan kebiasaan dari nenek moyangnya untuk melakukan korupsi begitu. Ada juga karena keserakahan, karena tidak merasa puas dengan apa yang dia miliki atau dengan gajinya begitu. Seperti seorang guru, dia tidak puas dengan gajinya saja, maka dia akan melakukan korupsi. Korupsi itu merupakan suatu kejahatan. Dia lakukan segalanya untuk kebaikannya saja. Ada juga yang untuk kebaikan kelompoknya, tapi dia lebih mengutamakan kebaikannya sendiri atau keuntungan buatnya sendiri. Virus corona ini juga berdampak pada lembaga keagamaan. Nah, sekarang kan ini gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah begitu, sekarang kan sudah ditutup untuk sementara. Dari bulan lalu itu sudah ditutup dan tidak diperizinkan untuk beribadat lagi di tempat-tempat ibadat biasa. Mereka mengizinkan untuk beribadat di rumah masing-masing bersama keluarga. Nah, positif corona ini juga ada baiknya, ada sisi positifnya juga. Mengapa saya bilang begitu? Karena
Keberadaan virus corona ini membuat sebuah keluarga yang tidak yang sudah jarang untuk berinteraksi, baik antara ayah dan ibu, baik antara orang tua dengan anak. Dari virus ini mereka dapat berkumpul di rumah, beribadah setiap hari di rumah, belajar bersama di rumah, baik antara orang tua dan anak, ayah dan ibu, dan sebaliknya juga. Dampak negatif dari virus corona ini memang dia adalah wabah penyakit yang sangat meresahkan masyarakat. Politik kenegaraan itu merupakan salah satu politik yang dihidupkan oleh anggota TNI, tetapi sempat ini musnah. Tapi setelah setahun lalu menjelang HUT ke-71 TNI, politik kenegaraan itu dihidupkan lagi kembali. Politik itu seperti menayangkan video-video atau gambaran-gambaran pada zaman dulu seperti G30 SPKI. Mereka akan menayangkan sebuah film pada zaman itu yang akan ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia, walaupun itu bukan seluruh, tetapi akan dinonton atau dipertunjukkan kepada generasi-generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa Indonesia tersebut.